Ribuan warga memadati kawasan Taman Arkeologi Leang-Leang, Kecamatan Banting Borong, Kabupaten Maros, Jumat 4 Juli malam. Mereka datang untuk menikmati pertunjukan instalasi cahaya yang memukau di situs budaya prasejarah tertua di dunia itu. Pertunjukan cahaya ini menjadi bagian dari rangkaian Gaumaraja Leang-Leang dalam rangka Hari Jadi ke-66 Kabupaten Maros. Sejak sore warga mulai berdatangan dan memadati hampir setiap sudut area Taman Arkeologi. Tua, muda hingga anak-anak tampak antusias mengambil foto dengan latar cahaya yang memancar dari bebatuan. Pantulan cahaya itu menyorot indah ke bebatuan kars, memperlihatkan lukisan-lukisan prasejarah tampak hidup dan memesona. Setiap cahaya diproyeksikan dengan narasi tersendiri, menampilkan jejak sejarah, budaya, hingga nilai-nilai kehidupan masa lampau. Pameran instalasi cahaya ini baru pertama kali digelar di Leang-Leang dan langsung menyedot perhatian ribuan pengunjung. Dirjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kemendikbud Ahmad Mahendra hadir langsung menyaksikan kemeriahan itu. Ia menyebut Leang-Leang sebagai situs budaya tertua yang memiliki lukisan prasejarah tertua di dunia harus lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya, instalasi cahaya ini bukan sekedar tontonan, tetapi sarana edukasi dan pendekatan budaya ke generasi muda. Selain instalasi cahaya, pertunjukan musik roncong juga ikut menyemarakan suasana malam. Alunan musik tradisional berpadu dengan pancaran cahaya menciptakan atmosfer budaya yang kuat dan magis. Tepuk tangan dulu dong. Iya, satu orang. Iya. Kenapa? Malu-malu gini deh kodong. Ya kan gitu, karena yang selama ini pertunjukan selalu di lapangan. Ya ini kan di situ sekaligus mengenal situsnya, mengenal Leang-Leang ini. Sebetulnya ini yang usaha kita, masyarakat juga menyadari tadi rasa memiliki rasa itu. Oh ternyata kita punya kayak Taman Arkeologi Leang-Leang ini kan setelah direspon cahaya kan jadi instagramable kan. Nah ini kan yang dibutuhkan masyarakat juga, tapi minimal mengenal dulu lingkungannya, dan itu ada situs yang sangat luar biasa sehingga mereka menyadari bahwa ini harus dijaga. Dan itulah ya utamanya dengan festival ini ada di situs ini, karena kita biasa dorong upaya pengembangan pemanfaatan ya dari Kementerian Kebudayaan ini, ya narasi dari Leang-Leang ini kan harus dinarasikan. Tidak hanya soal kearkeologiannya, bagaimana masa lalu, masa kini, dan masa depan itu ada relevan. Nah salah satunya ada di respon ini. Ternyata kan yang ada di lukisan gua kan juga tidak harus pada naik. Nanti ke depan juga bisa direspon di batu-batunya itu juga. Dan nanti kan sudah ada ya terlihat yang lukisan-lukisan gua itu juga terlihat di batu-batu yang direspon dengan cahaya dan sebagainya. Itu sih jadi tujuan kita sebetulnya, mendekatkan masyarakat dengan situsnya. Sekarang masih ramai sekali, saya nggak menyangka ternyata masyarakat sini luar biasa dan responnya. Dulu ya ini Kepala BPK Balai Pelestarian Budaya tadi juga kita berdiskusi bagaimana kita nggak menyangka situs yang biasanya hanya datang beberapa orang kok malam ini menjadi sesuatu. Tapi yang penting kita menyadarkan masyarakat, yuk boleh bergembira di sini, tapi harus tetap merawat warisan budaya yang tidak ternilai harganya ini. Apalagi kalau yang di atas 51.000 tahun ya. Tapi minimal masyarakat merasa memiliki. Pak, kalau soal instalasi cahayanya Pak gimana itu Pak? Kenapa Mas? Instalasi cahayanya memang Kenapa, Pak? Konsep desain seperti seperti itu seperti apa? Kenapa Pak desain seperti Ya itu? sama, selain sebetulnya
kami itu media baru. Dulu kan kami punya direktur perfilman musik media baru. Kalau saya kebetulan jadi direkturnya, yang sekarang jadi direktur jenderalnya, yang salah satu membawai soal digital, teknologi dan sebagainya. Ini tadi salah satu upaya mewujudkan narasi adalah bagaimana menjadi menarik perhatiannya orang dengan produk-produk tertentu gitu. Tentu upaya dengan teknologi, media baru dan sebagainya menjadi sangat penting. Kan kita suka cerita soal drama musikal, cerita soal monolog, bahkan cerita tentang sastra. Nah ini kan tentang situs. Bagaimana orang nggak perlu berduyun-duyun ke guanya, tapi tetap bisa menikmati cerita dari layang-layang itu sendiri. Dan itu kan terlihat ada di batu dan sebagainya. Jadi instalasi cahaya itu bagian penting dari program yang selalu bagaimana merespon. Kalau teman-teman paham ada di Museum Nasional yang kami ubah yang sekarang juga jadi viral, seperti Paras Nusantara, kemudian imersif yang ada di Imersif A itu, yang pengunjungnya itu sampai berduyun-duyun, itu juga soal teknologi tapi berkaitan dengan warisan budaya. Jadi ini salah satu, ini kan taman kan, jadi taman itu kan harus statik tapi tetap ku sasalatna ku dengan tidak ku rupai erota tapi napagai kadina kule agarai nakuci amatku ilalantin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.